Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Fafa Namiku. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebuat esmol ikan bawal. Selengkapnya ya teman-teman, gimana cara ngebuat esmol ikan bawalnya ini, dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 2 kg ikan bawal. Bisa juga kita gunakan ikan jenis yang lainnya. Untuk ikannya ini sebelumnya udah aku bersihkan dari sisiknya dan juga dari isi perutnya. Dan pastinya juga untuk ikannya ini udah aku cuci bersih. Kemudian aku gunakan juga santan kelapa dari 1 buah kelapa parut. Untuk santannya ini tadi aku beli di pasar. Kemudian aku minta sama si abangnya untuk diperaskan langsung ya teman-teman, biar santannya ini benar-benar keluar. Dan aku gunakan juga sebanyak 1 buah jeruk lemon untuk memarinasi ikannya nanti, biar ikannya ini nggak ada lagi bau amisnya. Kemudian untuk ngebuat bumbu halusnya, yaitu aku gunakan sebanyak 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 1 jempol jahe, 1 jari kunyit, dan aku gunakan juga sebanyak 3 biji kemiri. Dan untuk bumbu pelengkapnya, yaitu aku gunakan sebanyak 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, 5 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, setengah sendok makan garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 1 sendok teh lada bubuk ataupun juga merica bubuk, 2 buah tomat, 20 buah cabai rawit merah, atau untuk cabenya ini yaitu kita bisa sesuaikan aja dengan selera pedas kita, 2 batang daun bawang, dan aku gunakan juga sebanyak 1 sendok makan gula merah. Selanjutnya yaitu kita bisa marinasi terlebih dahulu ikannya ya teman-teman, yaitu kita bisa masukkan peresan jeruk lemonnya ini ke ikannya. Setelah itu yaitu kita bisa campurkan ya teman-teman, kita campurkan, kita aduk-aduk sampai peresan jeruk lemonnya ini tercampur merata dengan ikannya. Nah, setelah peresan jeruk lemonnya ini udah tercampur merata dengan ikannya seperti ini, untuk ikannya ini yaitu kita bisa diamkan selama beberapa menit ya teman-teman. Tujuannya yaitu biar peresan jeruk lemonnya ini lebih meresap ke bagian dalam ikannya. Nah, ikannya ini yaitu kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Nah ini ya teman-teman, setelah tadi ikannya udah kita diamkan selama beberapa menit, ini untuk peresan jeruk lemonnya udah lebih meresap ke bagian dalam ikannya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngegoreng ikannya. Kita goreng ikannya, kita masukkan ke minyak yang udah panas. Kita masukkan secukupnya aja ya teman-teman, biar ikannya ini nggak nempel antara satu dengan yang lainnya. Oke, ini kita goreng ya teman-teman. Kita bisa goreng sampai ikannya ini matang, sampai sedikit kering ataupun juga sampai warnanya ini berubah sedikit kecoklatan. Nah, biar ikannya ini nggak hancur saat kita goreng ataupun juga biar ikannya ini nggak nempel di penggorengan,
Untuk ngegoreng ikannya ini yaitu jangan sering-sering kita bolak-balik ya teman-teman. Kita bisa balik nanti setelah ikan yang di bagian bawahnya ini kering. Baru setelah itu ikannya ini yaitu kita bisa balik dan kita bisa goreng sampai ikannya ini benar-benar matang. Nah ini ya teman-teman, untuk ikannya udah terlihat matang, udah sedikit kering, warnanya juga udah berubah sedikit kecoklatan. Untuk selanjutnya ikannya ini yaitu kita bisa langsung angkat, kita tiriskan, kita goreng juga ikan yang lainnya sampai selesai kita goreng semuanya. Dan ini yaitu kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa lanjut untuk ngehalusin bumbu-bumbunya ya teman-teman, yaitu kita bisa masukkan bawang putihnya, masukkan juga bawang merahnya, masukkan jahe, kunyit dan juga kemirinya. Tambahkan juga sedikit minyak goreng ya teman-teman, biar nanti bumbu-bumbunya ini hasilnya lebih halus. Oke, ini kita haluskan ya teman-teman. Kita bisa haluskan sampai semua bumbu-bumbunya ini benar-benar halus. Nah ini ya teman-teman, untuk semua bumbu-bumbunya udah benar-benar halus. Nah untuk selanjutnya yaitu kita bisa tumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita haluskan. Untuk menumis bumbunya ini yaitu kita nggak perlu lagi tambahkan minyak goreng ya teman-teman, karena tadi di awal saat kita ngehalusin bumbunya kita udah tambahkan minyak goreng. Kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum. Kita tumis dengan api yang sedang aja, tentunya sambil terus kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya ini enggak gosong dan juga biar matangnya ini merata. Nah setelah bumbu-bumbunya ini udah layu ataupun juga udah harum, selanjutnya yaitu kita bisa masukkan serehnya, masukkan juga lengkuas, daun salam, daun jeruk dan juga daun bawangnya. Kita tumis lagi ya teman-teman. Kita bisa tumis lagi sampai semua bumbu-bumbunya ini benar-benar matang, ataupun juga sampai serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam dan juga daun bawangnya ini layu ataupun juga sampai harum. Nah setelah semua bumbu-bumbunya ini udah benar-benar matang, udah layu ataupun juga udah harum, selanjutnya yaitu kita bisa masukkan santannya. Masukkan juga garam, kaldu ayam, lada bubuk dan juga gula merahnya. Kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan sambil terus kita panaskan sampai santannya ini mendidih. Nah setelah santannya ini udah benar-benar panas ataupun juga udah mendidih, selanjutnya yaitu kita bisa masukkan ikan yang tadi udah kita goreng. Oke, ini kita campurkan ya teman-teman. Kita campurkan, kita masak. Kita bisa masak sampai santannya ini sedikit menyusut ataupun juga sampai bumbu-bumbunya ini meresap ke bagian dalam ikannya. Nah ini ya teman-teman, setelah ikannya ini kita masak kurang lebih selama 15 menit. Ini untuk santannya udah lebih menyusut, bumbu-bumbunya juga udah lebih meresap ke bagian dalam ikannya. Nah di tahap ini yaitu kita bisa masukkan cabai dan juga tomatnya. Kita masak lagi ya teman-teman. Kita bisa masak lagi sampai bumbu-bumbunya ini benar-benar meresap ke bagian dalam ikannya ataupun juga sampai cabai dan juga tomatnya ini layu. Kita masak terus dan jangan lupa juga untuk dites rasanya ya teman-teman. Siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang, seperti masih kurang asin, kurang manis ataupun juga masih kurang yang lainnya. Kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang, yaitu kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas.
Nah ini ya teman-teman, untuk bumbu-bumbunya udah benar-benar meresap ke bagian dalam ikannya. Untuk kuahnya juga udah menyusut, tapi untuk kuahnya ini sengaja nggak aku keringkan banget ya teman-teman, biar masih ada sedikit kuahnya. Dan untuk rasanya juga udah pas ya teman-teman, asin, manis ataupun juga gurihnya ini udah pas. Untuk selanjutnya pesmol ikannya ini yaitu kita bisa langsung angkat, dan kita bisa langsung sajikan. Oke, ini teman-teman pesmol ikan bawalnya yang tadi kita buat udah jadi. Dan yang pastinya untuk pesmol ikan bawalnya ini rasanya enak banget ya teman-teman. Rasanya ini enak, gurih, lezat. Bumbu-bumbunya juga berasa meresap sampai ke bagian dalam ikannya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.